Iskandar, ini YouTube baru gue di sini pengen ngebahas konten tentang mitos dan faktanya makhluk halus. Gak usah ngomong panjang lebar ya, langsung saja kita ke ceritanya. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel baru gue. Oke guys, yang pengen gue bahas kali ini adalah mitos dan faktanya makhluk halus yang bernama pocong. Pocong ini identik banget di Indonesia. Gak ada yang gak tahu apa itu pocong, siapa itu pocong. Konon katanya pocong ini berasal dari arwah mayat gentayangan yang ketika mati si mayat itu belum dibuka kain kafannya. Dia tuh bangkit gentayangan cuma ingin minta tolong untuk dilepas gitu kain kafannya. Itu menurut masyarakat ya. Terus ada juga kisah legenda atau kisah Nusantara nih, pocong Duloh. Pasti sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya apa itu pocong Duloh. Yang belum tahu, di sini gue mau cerita tentang asal usul pocong Duloh. Begini ceritanya. Jadi guys, kisahnya dulu ada anak yang bernama Duloh. Duloh ini anak yatim piatu. Dia pada usia 6 tahun ditinggal mati oleh ayahnya karena ayahnya terjatuh dari pohon kelapa ketika bekerja. Dan pada usia 12 tahun dia ditinggal mati oleh ibunya karena terkena penyakit. Setelah itu dia hanya dirawat oleh neneknya. Neneknya ini hanya seorang pengayam bakul. Mereka sehari-hari kurang kecukupan gitu. Pernah sampai 2 hari Duloh dan neneknya ini tidak makan karena anyaman bakul dari neneknya tidak sama sekali terjual. Sampai-sampai dia hanya bisa minum sampai kembung, itu pun tidak menahan laparnya. Dan pada suatu hari, karena sangat kelaparan, Duloh pun minta izin untuk bekerja pada neneknya. Dan neneknya pun mengizinkannya. Nah, berangkatlah si Duloh ini untuk bekerja. Namun sebelum berangkat, ia dibekali oleh neneknya sebuah keris kecil yang pas untuk dikantongi. Neneknya berkata, simpan ini untuk keberuntunganmu. Berangkatlah Duloh untuk mencari pekerjaan. Dia juga tak tahu ingin mengarah kemana, bekerja di mana. Dia hanya mengikuti kata hatinya. Setelah di perjalanan, dikarenakan dia merasa lapar dan tidak tertahankan, dia pun terjatuh. Padahal tinggal beberapa kilometer lagi dia sampai ke desa Bojong Pinang. Namun dikarenakan dia sudah tidak kuat lagi, dia jatuh pingsan. Dia pingsan hampir 3 hari 3 malam. Dan dalam pingsan dia pun sadar tak sadar, dia pun pasrah sambil berkata, mungkin aku akan mati di sini. Namun ketika malam menjelang, lewatlah sebuah delman dan turunlah sebuah wanita cantik dengan pakaian bangsawan. Dia bertanya pada Pak Kusir, "Pak Kusir, apakah kau mengenal anak tersebut?" "Tidak, Nyonya. Sepertinya dia anak kampung sebelah. Soalnya saya baru melihat dirinya." Lalu perempuan itu menyuruh Pak Kusir untuk mengangkat si Duloh ke keretanya. Perempuan itu bernama Inggit. Dia itu istri dari juragan kaya dari desa Bojong Pinang tersebut. Dimasukkanlah Duloh ke delman tersebut ya. Si Duloh pun diberi makan gitu. Dia tuh diberi makan ketan. Duloh menyantapnya dengan lahap sekali dia karena sangat lapar mungkin ya. Nah, Duloh pun mulai berbicara, menceritakan semua keluh kesahnya kenapa dia bisa jatuh di situ. Nyonya Inggit pun merasa kasihan gitu dan ingin menolong Duloh ini. Duloh pun teringat pada neneknya. Dia tuh meminta tolong pada Nyonya Inggit untuk memberi makan neneknya dan mengantarkan dia pulang. Nyonya Inggit pun menyetujuinya karena merasa kasihan. Pulanglah Duloh ke kampung halamannya. Namun naasnya, ketika sudah sampai di rumah, nenek Duloh meninggal karena mati kelaparan. Singkat cerita, setelah pemakaman neneknya Duloh, jelang beberapa hari, Nyonya Inggit pun balik lagi menghampiri si Duloh untuk menawarkan pekerjaan. "Duloh, apakah kau berkenan bekerja di rumahku?" ucap Nyonya Inggit. Duloh pun menjawab dengan senang hati, "Iya, saya mau. Karena mungkin di rumahnya pun dia sebatang kara, tidak punya uang untuk makan." Singkat cerita, berangkatlah Nyonya Inggit dan Duloh pergi ke rumah Nyonya Inggit. Sampainya di sana, Duloh tuh merasa terkesima karena megahnya rumah Nyonya Inggit. Lalu keluarlah pria berdandan rapih seperti bangsawan. Dia adalah suami dari Nyonya Inggit, Pak Raden Jaya Kusuma. "Apakah dia yang bernama Duloh?" tanya Pak Raden Jaya ini. "Iya tuanku," jawab Duloh. "Oh, tenang Duloh, nanti saya akan kenalkan kamu kepada kisah kami yang akan membimbingmu untuk bekerja di sini." Setelah itu diajak masuklah Duloh.
lalu disuguhkanlah makanan yang belum pernah dimakan oleh si Dulo ini. Ketika si Dulo sedang menyantap makanannya dengan lahap, keluarlah wanita cantik. Ya, dialah putri tunggal dari Pak Raden Jaya dan Nyonya Inggit ini. Dulo pun terkagum-kagum melihat kecantikannya gitu, yang tiada tara. Asik, bucin juga si Dulo nih. Nah, lanjut. Terus Pak Raden ini memperkenalkanlah si Dulo ini pada Ki Karsam. Nah, perawakan Ki Karsam ini sangat menakutkan. Wow, menakutkan. Ki Karsam ini berpenampilan serba hitam dan mengikatkan golok di pinggangnya. Nah, dengan tatapan tajam dia menatap Dulo ini. Dulo sedikit ketakutan karena sangar mungkin. Nah, singkat cerita, bekerjalah Dulo. Baru pertama Dulo bekerja, Dulo disuruh mengeluarkan induk kerbau oleh Ki Karsam. Awalnya Dulo sedikit takut karena baru pertama kali gitu. Dia tuh takut disuruduk mungkin. Namun karena terpaksa dia pun melaksanakan tugasnya itu. Nah, karena setiap sore gitu, Nyonya Inggit tuh sering menyuruh pembantunya untuk mengirimkan atau mengantarkan makanan gitu ke Dulo dan Ki Karsam ini. Diantarkanlah makanan untuk Ki Karsam dan Dulo. Disimpanlah makanan itu di sebuah balai atau apapun itu untuk makan, balai apa gitu. Disimpanlah. Nah, ketika Dulo dan Ki Karsam ingin menyantap makanannya, dipukullah tangan Dulo, ditangkis gitu, tidak boleh menyentuh makanannya, lalu membuang lauk pauk yang ada di jatah makanannya. Dulo hanya disuruh memakan nasinya. Itulah satu kejadian keji dari Ki Karsam. Sebenarnya bukan itu saja kerjaan Ki Sarkam kepada Dulo. Ketika si Dulo membuat kesalahan sekecil apapun, dia tidak segan-segan untuk memukulnya. Sampai setiap malam Dulo selalu kesakitan, menangis seorang diri. Brengsek Ki Sarkam nih. Saya tahu. Nah, mungkin karena Dulo tidak bisa melawan, ataupun dia juga tidak bisa pergi untuk pulang, tidak punya siapa-siapa di kampung, dia pun terpaksa bertahan dalam pekerjaannya ini. Singkat cerita, beranjaklah dewasa si Dulo ini. Nah, ketika sudah dewasa, pekerjaan Dulo pun bukan lagi mengurus kerbau, tapi dia dipekerjakan oleh Pak Raden ini untuk menjaga sawah. Jadi mengurus sawah gitu. Jadi dia sendiri, dia yang menanam, mencangkul, membajak, pokoknya semualah sampai panen gitu dia. Nah, suatu ketika ada dua ibu-ibu sedang lewat, Dulo ini sedang mencangkul. Dia mendengar pembicaraan dua ibu-ibu ini bahwa anak tunggal dari Raden Kusuma ini, si Rara itu, tergigit ular kakinya. Dulo pun kaget. Dia langsung berlari meninggalkan pekerjaannya untuk menghampiri si Rara ini. Dan betul sekali, si Rara sedang tidak berdaya di kamarnya. Dia tuh digigit ular. Ularnya itu ular tanah. Mungkin ya ular tanah ya, aneh sih, tapi gitu ceritanya. Nah, karena zaman dulu tuh tidak ada dokter, Rara itu hanya diobati oleh obat-obatan tradisional dan dirawat oleh seorang tabib. Tapi hari ke hari kondisi Rara ini tidak membaik, malah semakin memburuk. Nah, Dulo pun teringat, dia tuh dititipkan bekal oleh neneknya, sebuah keris. Dia pun ingin mencoba mengobati Rara dengan keris tersebut. Dulo pun meminta izin kepada Pak Raden. Dengan sopan Dulo berkata, "Pak Raden, bolehkah saya mengobati putri Anda?" Pak Raden itu menjawab, "Apakah kau dokter? Apakah kau bisa mengobati anakku?" "Saya akan mencoba, Pak Raden," kata Dulo sambil menunduk sopannya. Diobatilah Rara ini dan keajaiban muncul. Nah, sembuhlah Rara ini dari penyakitnya. Pak Raden dan Nyonya Inggit merasa bahagia. Lalu Nyonya Inggit bertanya, "Dulo, dari mana kau mendapatkan keris sakti tersebut?" Dulo berkata, "Ini peninggalan nenekku ketika masih hidup." Pak Raden pun bertanya, "Apakah kau ingin menjualnya? Akan kubeli dengan harga yang kau inginkan berapapun." Lalu Dulo pun berkata, "Tidak, Tuan. Ini satu-satunya peninggalan nenekku. Kenang-kenangan." Mungkin kenang-kenangan ya. Pak Raden tidak merasa marah karena tolakan tersebut. Justru si Dulo ini menjadi anak emas mungkin. Gubuknya diperbaiki, makanan pun berbeda dari pekerjaan lain, lebih enak. Ya pokoknya berubah drastis lah, bahagia gitu.
Nah, karena Ki Sarkam memiliki sifat iri dengki, dia pun ingin merebut keris tersebut dari Duloh. Nah, kejadiannya gini. Pada suatu malam, Ki Sarkam mencoba masuk ke kamar Duloh, ke ruangan Duloh, mengendap-endap untuk mengambil keris. Ketika ingin mengambil keris, Duloh pun kaget tersadar, lalu menendang si Ki Karsam ini ya, menendang itu. Karena tidak terima, dia pun mengeluarkan goloknya, lalu memenggal kepala si Duloh sampai putus. Meninggallah Duloh. Lalu dia mengambil kerisnya, lalu membersihkan ruangan itu, lalu mengubur Duloh di dekat gubuknya itu, di belakang gubuknya, untuk menghindari tuduhan atau apapun itu, membersihkan jejak lah mungkin. Nah, esoknya pun ketika si pembantu ini ingin mengantar makanan pada si Duloh, dia pun kaget. Duloh tidak ada di kamarnya maupun di tempat kerjanya. Pembantu balik lagi menghampirinya, Inggit, kenapa Duloh tidak ada di kamarnya, tidak ada di sawah? Apakah betul? Ucapnya Inggit. Tidak biasanya sih dia seperti ini. Sebentar pembantu, saya ingin menanya pada suamiku dulu. Bertanyalah Inggit pada Paraden. Paraden, apakah kau melihat Duloh? Duloh tidak ada, kata Paraden. Coba Ki Karsam panggil. Dia tanya pada Ki Karsam, Ki Karsam, apakah kau melihat Duloh? Lalu Ki Karsam menjawab dengan santainya, tidak, saya tidak melihatnya dari pagi, dengan wajah santai gitu, dengan tidak ada panik-paniknya gitu. Pembunuh dengan, ya biasalah pembunuh. Nah, suatu ketika ada yang bertanya, apakah Raden mencari saya? Ya benar, itu adalah Duloh. Dia muncul dengan keadaan baik-baik saja, tidak ada luka sedikit pun dari badannya. Dia pun merasa kejadian kemarin itu tidak ada gitu, seperti terjadi apa-apa. Kukira kau pergi, kata Paraden. Tidak, aku hanya buang air besar, katanya, di kali. Ki Karsam pun kaget, namun dia tetap santai. Dia bisa menyembunyikan ketakutan dan kepanikannya itu. Dia pun ingin segera pergi. Ditanya oleh oleh Bu Inggit ini, mau kemana Ki Karsam? Ki Karsam menjawab dengan sedikit gemetar, ingin mencuri perjalanannya. Angkatlah Ki Karsam ini. Nah, setelah kejadian itu, ada satu kejadian lagi yang tidak terduga. Kejadian yang hanya dilihat oleh Ki Karsam sendiri. Ki Karsam setelah melihat kejadian itu, langsung berlari menghampiri Pak Raden dan Bu Inggit. Lalu dia bercerita tentang kejadian tersebut. Ketika sudah mendengar kejadian tersebut, Pak Raden dan Nyonya Inggit pun marah besar. Lalu Pak Raden membangunkan semua warga di kampung itu. Lalu dia berangkat untuk menemui si Duloh. Ternyata benar, di sana ada Duloh dan Rara sedang tidak berpakaian. Anak muda mungkin. Nah, memang Rara masih mending. Rara sempat memakai kain untuk menutupi tubuhnya gitu. Namun tidak untuk Duloh. Duloh langsung diseret oleh warga. Lalu dia dianiaya tanpa ampun. Dia dihantam oleh batu oleh Ki Karsam sampai dia meninggal di tempat. Nah, dia sudah meninggal. Ucap Pak Raden. Belum. Dia itu mempunyai ilmu hitam, dia akan bangkit lagi. Lalu Pak Raden itu terheran-heran, apakah betul? Apakah dia bisa bangkit lagi? Iya. Kita tunggu saja, jangan kita makamkan dulu. Dengan kejinya, warga tidak memakamkan si Duloh ini. Dia meletakkan mayat si Duloh di luar rumah Pak Raden, lalu menunggunya hingga subuh. Dan ternyata benar, pada waktu subuh, Duloh bangkit kembali tanpa luka, tanpa cacat, tanpa memar apapun. Lalu Pak Raden berkata, dia memiliki ilmu Pancasona. Ya, ilmu Pancasona. Duloh tidak mempelajari ilmu Pancasona. Itu tuh ilmu itu turun temurun, diwariskan dari nenek moyang, dan si Duloh adalah pewaris tunggal ilmu tersebut. Lalu ketika warga dan Pak Raden sudah mengetahui bahwa si Duloh memiliki ilmu Pancasona, dibawalah si Duloh ini ke dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Singkat cerita, sang dukun berkata, kita bawa ke lembah, lalu kita buang di sana. Duloh pun dibuang ke lembah. Sebelum si Duloh dibuang,
Ciduloh dibungkus menggunakan kain putih dan diikat seperti pocong lah gitu, seperti pocong yang kita kenal saat ini. Lalu dia ditancapkan keris di dalam di perutnya oleh dukun itu. Keris itu bukan keris sembarangan. Keris itu memiliki ilmu gaib. Apabila orang yang memiliki ilmu Pancasila ini tidak akan bisa bergerak berkutik apapun. Lalu ditancapkan di perutnya, dibuanglah Dullah ini ke lembah. Nah, setelah dibuang, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apapun, Rara pun langsung ikut terjun ke bawah. Dia ingin mati bersama kekasihnya. Namun salahnya, Dullah tidak akan pernah bisa mati. Namun Rara lah yang mati. Dan oleh kejadian itu, lembah itu dinamakan Lembah Rara. Tahun ke tahun berlalu, keluarga Pak Raden pun sudah tidak ada. Generasi dari ke generasi sudah berkembang. Makin hari lembah tersebut tuh semakin dangkal karena tertimbun tanah terus menerus. Nah, pada suatu hari ada seorang pria parubaya sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dia mencari rumput di lembah tersebut. Lalu ketika dia mencari rumput, dia mendengar suara orang seperti erangan seorang ini, apa sih, minta tolong gitu. Wah, gitu mungkin ya. Dia pun kaget. Dia berbicara dalam hati, apakah itu manusia? Apakah apa itu? Dia mencarinya, pria parubaya itu mencari. Dia mendengar, dan dia mendengar itu di bawah tanah, di timunan tanah itu. Dia menggali dan benar di sana ada sosok Dullah. Pria itu berpikir bahwa dia itu mayat hasil korban rampok atau korban begal gitu yang sengaja dikubur di situ dan belum mati. Bodohnya si pria parubaya itu malah mencabut kerisnya, dan seketika Dullah pun terbang dengan tertawa terbahak-bahak. Begitu kejadian. Lalu setelah kejadian itu, Dullah sering gentayangan. Dan itu sebenarnya bukan Dullah. Dia tuh manusia yang di tubuhnya tuh penuh dengan aura-aura negatif. Setan-setan mungkin begitu. Nah, dia mendahulu supaya tidak diganggu oleh sosok Dullah ini, sering memakan beras ya, memakan beras. Jadi itulah seluruh alur kisah dari pocong Dullah ini. Nah, oke guys, mungkin ya itu kurang lebihnya alur dari kisah pocong Dullah. Ya mungkin jika memang ada salah ataupun yang tidak berkenan lah, mohon dikoreksi komentari, oke. Terus menurut itu sih ya mitosnya gitu ya, mitosnya ya memang ada gitu menurut kepercayaan masing-masing, terutama kepercayaan saya gitu ya, bahwa ya pocong itu bukan sosok makhluk halus yang orang mayit gitu yang minta kapannya dilepas. Bukan sih, saya percayanya sih, cuma beredarnya mitosnya begitu. Kalau menurut kepercayaan saya, faktanya tuh bukan arwah gentayangan, cuma pocong itu sosok jin yang berwujud seperti itu gitu. Ya dia tuh hanya ingin membuat orang ketakutan, ya hanya ingin menyebar fitnah gitu. Karena banyak gitu fitnah yang disebabkan oleh pocong tersebut ya. Terus gue juga di sini pengen sedikit nerangin fakta tentang pocong ya. Keren sih, ini lumayan buat informasi juga buat kalian ya. Nah, pocong itu yang pertama tuh ya, pocong itu dia tuh tipenya tuh satu persatu gitu. Dia tuh hobinya menampakkan diri pada seseorang yang sedang berjalan sendiri atau ya sendiri gitu. Jadi buat lo yang sering jalan sendiri, hati-hati aja gitu, sering waspada. Jadi misalkan lo dikejar nih sama pocong nih, nah lo dapat bantuan nih, si pocong tuh pasti kabur. Dia tuh gak berani kalau lo keroyokan dia sendiri. Tapi sifat yang patut dicontoh nih buat pocong ini, dia tuh sikap fair play. Dia tuh berani satu lawan satu, gak mungkin keroyokan. Terus yang kedua tuh dia tuh baunya busuk. Terus baunya busuk dan dia tuh muncul dari belakang dan suka meludah. Hati-hati. Jadi bau busuk itu jika gini nih, misalkan nih pocong nih
jarak kita sama pocong ini beberapa meter lagi nih, aromanya akan aroma wangi-wangi apa sih, menyan atau apa gitulah yang sering-sering udah kamper kayak gitu. Nah ketika kita sudah dekat nih, baru berubah aromanya tuh jadi bau busuk gitu. Pasti yang pernah ngalamin kayak gitu komen di bawah ya. Terus dia tuh suka meludah, pasti lu denger nih, kalau terkena ludahnya bisa apa? Ini ludahnya ente bau itu ya, apa sih namanya? Bukan Bit. Bukan gitu. Apa ya, ke badan kitanya bau gitu, baunya gak hilang-hilang, bau bangkainya gak hilang-hilang kan. Dan cara ngilanginnya gimana? Kita tuh Harus mandi air mayat. nah harus mandi pakai air mayat menurut kepercayaan kampung sini ya. Iya, kampung sini gitu. Nah ya, repot juga. Jadi kalau misalnya lu diludahin, kalau lu wangi ya harus nyari dulu tuh, nyari yang meninggal, lu ikut mandi di sana tuh. Keren tuh. Right. Nah terus, dia tuh, ini nih yang sering jadi fitnah nih. Pocong sering muncul nih di tempat kejadian ataupun hadir di saat orang yang sedang meninggal. Ini tuh yang menyebabkan fitnah ini. Jadi ketika orang yang meninggal nih, pocong tuh sering menampakkan di kampung tersebut. Nah menyebabkan fitnahnya beranggapan bahwa si pocong ini adalah mayit dari orang yang meninggal ini, padahal bukan. Memang dia suka hadir di tempat-tempat seperti itu. Misalkan nih ada di sekolah misalkan ada kejadian tragedi pembunuhan. Nah pocong sering tuh muncul di situ tuh. Ya gak tau sih aslinya, mungkin pocong juga mau masuk TV, masuk berita gitu ya. Tapi itu bukan si korban itu, justru itu jin. Jadi kita jangan terkecoh gitu. Nah terus tempat tinggal pocong nih, tempat tinggal pocong tuh identik sama tempat sunyi, lebat lah gitu. Apalagi tuh pohon pisang, pasti ini mah sudah umum sih, pohon pisang tuh. Ya emang sih pocong itu kayak sifatnya introvert, menyendiri gitu. Tapi gak usah ngejudge juga kita, gak baik ngejudge pocong. Buat apa coba? Emang kita mau menjalin hubungan sama dia sampai lama? Nah, kan LOL. Lagian buat apa kita nyari pocong kan? Gak baik juga. Jangan gangguin pocong kan. Nah buat orang yang sering dia tuh cuma bisa melompat, yes, jangan salah. Misalkan dia cuma bisa melompat, kita dikejar pocong, dia bisa melompat, kita lari, kita pikir nih kapan dia lompat lambat, lambat ini. Kita pikir dia tuh ketinggalan jauh. Nah pas kita berhenti lihat ke belakang, dia udah gak ada. Nah kalau dia gak ada di belakang, coba di mana pocong sekarang? Pasti di depan lu, makanya hati-hati. Terus setahu gue nih ada yang gue dengar gitu, kalau dia dikejar pocong jangan lari lurus ya, harus jejak gitu. Tahu kenapa tuh? Oh mungkin jadi si pocong tuh bisa tuh gak taat peraturan mungkin ya. Itu seru gue aja gitu, ada tembok hantam gitu. Ya terus satu lagi nih, ini yang nggak mistis sih, ini mah lu harus hati-hati aja. Lu harus hati-hati itu pocong atau bukan. Soalnya sekarang banyak itu oknum-oknum yang aneh gitu, jadikan sosok pocong ini sebagai tameng untuk dia berbuat kejahatan. Contohnya begal. Banyak tuh kita menakut-nakuti apa? Kita agar kita takut nih. Nah, kan kalau kita takut, kendaraan kita pasti kita tinggalkan kan? Kita lari, nah dia membawa kendaraan kita. Makanya kita harus berhati-hati itu. Kalau ada pocong nih, kita bisa bacaan gitu, apa sih? Punya ilmu-ilmu gini. Kalau taunya dia bukan pocong asli, begal. Nah, kalian sendiri yang gitu. Ya jadi hati-hatilah intinya ya. Ya mungkin itu aja dari gua. Ya mohon maaf sih kalau memang ada kesalah kata atau apa. Gue baru mulai juga sih bikin konten, maksudnya iya lah gitulah, gue juga masih belajar. Gue mohon tolong dibantu untuk ngegedein lah channel gue gitu. Terus buat konten selanjutnya
pasti gue bakal bahas ini nih, pacar si pocong sih, siapa, Bu Kunti paling. Kalau ada yang mau request mau bahas apa, konten apa, langsung aja komen ke bawah ya, kami tampung. Oke, sekian dari saya Oki Iskandar, thank you for watching and like, subscribe, and comment. Bye.